Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi pembelajaran sejarah. Untuk kali ini kita akan membahas di tujuan pembelajaran mengenai bab memahami dan menganalisis persebaran suku bangsa Indonesia. Dalam memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, tentunya hal utama yang harus kita pahami yaitu sejarah bagaimana kelahiran umat manusia. Menurut pendapat Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia itu adalah ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, ketika pada saat zaman es mencair dan air laut naik hingga membentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia itu dari daratan utama. Kesemuanya kepulauan yang ada di dunia itu, di Asia dan yang lainnya itu dunia menjadi satu bagian, satu daratan. Karena ada peristiwa alam, es mencair, gempa dan seterusnya, akhirnya menjadi kepulauan-kepulauan tersendiri, menjadi benua yang ada 5 besar di dunia ini. Beberapa penduduk asli kepulauan di Indonesia yang tersisa menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang. Nah, penduduk asli Indonesia itu disebut sebagai suku bangsa Veda. Sedangkan para pendatang itu disebut sebagai bangsa Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Yang mana dari kedatangan Proto-Melayu dan Detro-Melayu itu menghasilkan di Indonesia sekarang memiliki 1340 suku bangsa. Bahkan suku Jawa menurut sensus Badan Pusat Statistik di tahun 2010 itu menjadi populasi terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 41%. Jadi suku Jawa itu paling banyak di kepulauan Indonesia. Menurut Sarasin bersaudara bahwa ciri-ciri bangsa Veda seperti yang terlihat di gambar itu, kulitnya coklat tua atau hitam ya kita menyebutnya, ukuran tubuhnya sedang, tinggi rata-rata laki-lakinya sekitar 155 cm, rambutnya agak ikal atau keriting, letak matanya itu ke dalam, jadi sehingga tampak lebih gerang, sangar kalau kita bilangnya begitu. Nah, seperti yang terlihat di gambar itu adalah ciri-ciri bangsa Veda yang diyakini menurut penelitian Sarasin itu menjadi asal muasal nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selain bangsa Veda, ini adalah ciri-ciri bangsa Proto-Melayu. Proto-Melayu itu berambut lurus, ciri-cirinya seperti yang di situ. Kulitnya kuning kecoklatan dan matanya sipit. Bangsa Proto-Melayu datang ke Indonesia sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama. Mereka datang dari daratan Asia, negeri Yunan, bukan Yunani, beda. Yunan dengan Yunani itu berbeda. Kalau Yunan itu adalah kawasan Cina Selatan, sedangkan kalau Yunani itu sudah masuk wilayah Eropa. Jalur yang dilalui bangsa Proto-Melayu datang ke Indonesia itu ada 2 jalur. Yang pertama melalui jalur barat, yang kedua dari jalur timur. Yang dari jalur barat itu melewati, asal usulnya memang dari Yunan, daerah Tiongkok,
Yunan itu karena adanya perpecahan atau tadi ada semacam gempa, es mencair dan seterusnya, akhirnya ada migrasi secara besar-besaran mencari tempat tinggal atau komunitas yang baru. Dari Yunan itu menuju Selat Malaka. Setelah dari Selat Malaka bermigrasi lagi ke daerah Sumatera, kemudian Jawa. Ya. Kalau melalui jalur timur, penduduk atau orang-orang Proto Melayu yang kita yakini atau yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Indonesia asli itu melalui Yunan, Taiwan, menuju Filipina, Sulawesi, kemudian berakhir di Papua. Adapun budaya yang dibawa oleh suku bangsa Proto Melayu yang melalui jalur barat itu adalah budaya Neolitikum. Budaya Neolitikum itu adalah masih budaya batu, jadi budaya yang sedikit lebih maju dari orang-orang zaman purba. Masih batu tapi lebih modern lagi. Sudah bisa digunakan untuk berburu, pertanian, dan sebagai alat memasak. Yakni salah satunya berupa beliung persegi. Seperti yang ada di gambar itu. Nah, itu beliung persegi. Biasanya digunakan untuk berburu. Bisa sebagai alat nebang pohon, kayu, dan seterusnya. Dia digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Dan keturunan bangsa Proto Melayu ini pada masa sekarang yang bisa kita jumpai itu adalah seperti masyarakat Nias, Batak, Kubu, Dayak, dan Sasak, seperti yang ada di gambar itu. Nah, ini masyarakat Kubu yang di sebelah kiri ini adalah masalah Kubu. Masyarakat Kubu yang masih sekarang juga masih ada di tengah hutan, memang tidak mau membuka diri dengan budaya yang baru. Mereka lebih cenderung lebih nyaman di komunitasnya di dalam hutan. Itu salah satunya. Yang di sebelah, gambar yang di sebelah kanan itu adalah suku Batak. Ya, suku Batak lebih modern, lebih terbuka, tetapi beberapa ada yang Batak di pedalaman juga masih ada. Ini adalah salah satu contoh dari bangsa Proto Melayu yang hingga kini masih kita jumpai masuk dalam suku-suku bangsa di Indonesia. Adapun budaya yang dibawa suku bangsa Proto Melayu yang melalui jalur timur, adalah masih menggunakan budaya Neolitikum, yakni memakai alat berupa kapak lonjong. Dan keturunan dari suku bangsa Proto Melayu ini masih bisa kita jumpai saat ini di Toraja. Ya. Seperti yang ada di gambar, di suku Toraja ini adalah masih keturunan bangsa Proto Melayu yang melalui jalur perpindahannya atau jalur migrasinya itu melalui jalur timur. Ya, itu adalah budaya Toraja yang sangat mewah dan menjadi kekayaan budaya salah satunya di Indonesia yang mendunia sampai saat ini. Itu adalah di Toraja. Berikutnya ciri-ciri Detro Melayu. Kalau yang Proto Melayu tadi lebih cenderung kembali ke dalam hutan, tidak terbiasa membuka diri dengan komunitas yang baru. Tapi kalau Detro Melayu ini berbeda. Sebenarnya sama antara Proto dan Detro Melayu itu awalnya semuanya dari keturunan Yunan atau dari Asia, dari Tiongkok. Tetapi
waktu atau perpindahan migrasinya itu yang berbeda jaraknya, lebih dulu Proto Melayu daripada Detro Melayu. Nah, ciri-ciri orang Detro Melayu yang sebagai nenek moyang bangsa Indonesia juga, itu yang pertama adalah memiliki rambut lurus berwarna hitam, bola matanya itu agak kecoklatan, matanya sipit, ya. Kulitnya cenderung putih, kekuningan atau kita biasa menyebutnya sawo matang. Itu adalah ciri khas, salah satu ciri khas penduduk asli Indonesia. Tulang rahangnya itu lebih kecil dari Proto Melayu dan tubuhnya juga cenderung lebih kecil. Seperti yang ada di gambar itu adalah bagian dari keturunan bangsa dari Detro Melayu. Pada waktu kedatangan bangsa baru atau Detro Melayu, bangsa Proto Melayu itu terdesak masuk ke dalam hutan sebagai tempat hunian. Mereka tidak nyaman karena memang ada pendatang baru yang merasa mengusik keberadaannya. Akhirnya mereka berkelompok mencari tempat yang nyaman di dalam hutan tanpa gangguan orang-orang yang baru dan komunitas yang baru. Pada masa itulah kehidupan bangsa Proto Melayu terisolasi dari dunia luar dan peradaban. Akhirnya peradaban mereka memudar, jadi tidak terkenal, tidak bisa ditiru. Tapi masih banyak orang-orang yang melestarikan budaya-budaya dari Proto Melayu, terutama yang ada di suku pedalaman. Kalau nanti kalian bermain ke pedalaman Sumatera atau Kalimantan, itu adalah salah satu contohnya dari orang-orang Proto Melayu yang masih ada sampai saat ini. Kenapa mereka kok cenderung menarik diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang luar? Karena mereka meyakini bahwa budaya mereka akan hilang atau terkikis atau tergantikan dengan budaya baru, sehingga budaya nenek moyang mereka itu akan hilang, dan mereka tidak mau kalau itu sampai terjadi. Makanya dia membuat koloni, kelompok sendiri untuk melestarikan budayanya sendiri. Mengenai agama yang dianut oleh bangsa Proto Melayu, sebenarnya mereka sudah lebih maju peradabannya. Yang tadi Neolitikum, yang sekarang secara beragama dia sudah beragama, sebenarnya sudah memiliki agama, karena memang pengaruh dari migrasinya tadi, percampurannya. Proto Melayu itu sebagian sudah ada yang beragama Hindu, dan pada yang masa yang akan datang itu sudah ada yang Islam, Muslim, dan sedikit yang Kristen. Itu karena memang ada beberapa penginjil yang masuk ke pedalaman untuk menyebarkan ajaran agama. Jadi orang-orang Proto Melayu itu bukan animisme dan dinamisme, tetapi mereka sudah beragama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, dan yang beragama Kristen. Detro Melayu ini datang ke Indonesia diperkirakan sekitar abad 500 sebelum Masehi, secara bergelombang dan melalui jalur barat. Ya, ini Detro Melayu itu orang-orangnya sudah lebih maju dibanding dengan Proto Melayu. Bangsa Detro Melayu ini sudah memiliki keterampilan bercocok tanam, membawa kebudayaan Dongson, yakni mereka memiliki kebudayaan logam yang terbuat dari logam, perunggu, dan besi. Jadi mereka sudah mahir dalam membuat peralatan untuk berlayar, bahkan seperti perahu bercadik. Jadi mereka itu sudah sangat maju peradabannya, menggunakan alat-alat yang berasal dari logam dan perunggu untuk memasak, untuk bercocok tanam, bertani, berkebun, bahkan
sudah mampu membuat sebuah alat transportasi, tentunya yang masih sangat sederhana. Bangsa Detro Melayu inilah yang menjadi cikal bakal para pelaut Indonesia yang handal. Jadi nenek moyang kita seorang pelaut itu ya berasal dari bangsa Detro Melayu ini yang sangat luar biasa. Ini adalah orang-orang Bugis yang sedemikian majunya. Itu adalah bagian dari Detro Melayu. Adapun mereka datang ke Indonesia atau bermigrasi ke Indonesia itu melalui dari Yunan, dari daratan Tiongkok menuju Teluk Tonkin, kemudian ke Vietnam, langsung menuju Thailand, Selat Malaka, terus berakhir di Indonesia. Keturunan bangsa Detro Melayu ini bisa kita jumpai sampai sekarang adalah menjadi diantaranya adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, dan suku Bugis. Kalau kita sebagai orang Jawa yang tadinya menurut Badan Statistik kita adalah terbesar, suku Jawa itu 41%, itu termasuk keturunan dari Detro Melayu. Ini hasil budaya, contoh hasil budaya dari Detro Melayu. Ini gambaran perahu bercadik itu seperti ini. Yang di sebelah kanan itu adalah Nakara. Ya. Ini contoh hasil kebudayaannya. Sudah sangat maju ketika zaman itu dengan peralatan yang sederhana, dengan teknologi yang sederhana. Nenek moyang kita bisa menghasilkan hal yang sangat luar biasa seperti ini. Jadi keturunan kita itu tidak main-main. Nenek moyang kita itu adalah orang yang sangat cerdas. Jadi seharusnya kita harus lebih cerdas ya daripada nenek moyang kita, karena dengan keterbatasan yang pada saat itu sudah bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa seperti ini. Adapun ras keturunan Detro Melayu yang bisa kita jumpai saat ini seperti di gambar ini adalah suku Jawa, suku Minang, yang di atas itu adalah suku Bugis. Ya. Sekarang sudah bagus semua, kebudayaannya sudah keren semua, orang-orangnya sudah maju semua. Ini adalah hasil keturunan orang-orang Detro Melayu yang bisa kita jumpai sampai saat ini. Selain Proto Melayu dan Detro Melayu, keturunan bangsa Indonesia itu ada satu lagi, yakni namanya ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini diperkirakan merupakan ras yang pertama kali bahkan datang ke Indonesia sebelum bangsa Proto Melayu dan Detro Melayu. Ya. Karena menurut penelitian ras Melanosoid ini datang ke Indonesia itu sekitar abad 70.000 sebelum Masehi, yakni di wilayah Papua. Pada saat itu di kepulauan Indonesia belum ada penghuninya sama sekali, belum ada penduduknya sama sekali. Nah, tentang ras Melanosoid ini membawa kebudayaan masih Mesolitikum. Jadi masih ada budaya batu, tapi sudah agak modern, bukan seperti zaman purba ya. Bangsa Melanosoid itu sudah mengenal api dan cara-cara berburu binatang, itu bagaimana cara mengolahnya, membuat api dan seterusnya. Walaupun mereka tempatnya tetap di pedalaman hutan. Selain itu mereka juga sudah mengenal teknologi pertanian yang sederhana, yakni memakai sistem ladang berpindah. Artinya bercocok tanam, di mana ketika lahannya masih subur, dia masih ada di situ sambil mengolah dengan komunitasnya. Tetapi kalau lahannya sudah
tidak subur, mereka akan berpindah mencari tempat yang baru, berkomunitas yang baru, dan bercocok tanam di situ. Itu ras melanozoid. Sisa-sisa suku melanozoid itu dapat kita jumpai di pedalaman Malaya atau di Papua. Itu masih banyak kita jumpai peninggalan-peninggalan ras melanozoid. Kebudayaan dari suku bangsa ini ada di Teluk Glocer dan Teluk Triton, Cendrawasih, di Papua tentunya. Indonesia itu sangat kaya raya dengan berbagai suku bangsa yang sangat luar biasa. Dari manapun ras kita berasal, dari manapun kita berasal, bersuku, berbudaya, itu tidak menghalangi kebinekaan kita. Tetap saling menghormati, menghargai kepada yang berbeda. Jadi itulah yang diberikan oleh Tuhan, rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan suku yang banyak, dengan macam bahasa yang sama banyaknya, tetapi menjadi negara terkuat, terhebat dengan saling berbineka tunggal ika. Terima kasih, sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.